Kamal itu walk out dengan alasan kecewa Bu Elsa nggak hadir, saya yang paling kecewa. Saya yang paling kecewa. Asal tahu ya, penyitaan itu harus jelas siapa yang menyita. Nah ini ada apa di sini kok dikembalikan ke kami ini? Padahal saya yang transfer. Makanya saya minta ketemukan saya. Kita lihat sama-sama. Bisa nggak dia bohong di depan saya? Bisa nggak dia bohong di depan saya? Tapi saya melihat bahwa para member ini dimanfaatkan oleh Kamal, ya, dipimpin oleh saudara Andi untuk menggeruduk saya seolah-olah uang member itu ada sama saya, ya, atau Bu Elsa atau mungkin Farhat juga, nanti saya nggak berani ngomong karena memang kita kan kerja profesional aja. Padahal ini tidak benar, ya. Dengan kasus kemarin itu Kamal itu akhirnya bebas murni. Nah, uang member yang disetorkan ke PT Kam yang direkturnya adalah Pak Kamal itu dikembalikan seluruhnya. Saya tidak tahu jumlah seluruhnya disita polisi Polda Jatim itu berapa, tapi yang pasti adalah yang saya tahu kasus itu diberitakan juga itu nilainya 751 miliar. Tapi berapa pastinya tentu penyidik lebih tahu, dan kemudian persidangan yang saya nggak ikuti juga karena diputus sepihak. Kuasanya juga saya tidak tahu ya berapa yang dibuktikan di pengadilan. Nah itulah uang member, karena uang ya yang saya bilang untuk dana operasional, kemudian lawyer fee kami, itu sudah ada pernyataan dari keluarga Kamal, itu ditandatangani oleh istrinya, dua kakaknya, yang salah satunya adalah teman baik saya, teman bisnis, itu menyatakan memang itu bukan uang member, tidak ada hubungan dengan Kam, tidak ada dengan bisnis itu, dan di sana dinyatakan, nanti saya silakan di close up, tidak mereka menjamin tidak akan ada tuntutan pidana maupun perdata dari pihak manapun juga, karena itu memang persyaratan kami dari awal, kita nggak mau terlibat, dan uangnya kan memang uang bisnis itu sudah disita oleh Polda. Nah, saya tanyakan waktu itu, ini perkara besar begini, sidang mesti berurusan di Jawa Timur, masih ada duit nggak? Gitu. Iya kan? Ya nggak mungkin kan, misalnya nggak ada duit terus kita bolak-balik, dan memang selama berapa bulan bolak-balik BAP, kemudian kami juga akhirnya ada sidang perapit, terus biaya dari mana? Kan nggak mungkin. Nah mereka menyatakan ada uang di luar uang mereka keluarga. Bikin pernyataan. Gitu. Tapi sekarang kejadiannya begini, dibilang malah uang yang dipakai untuk operasional, nanti ada penjelasan lebih detail dengan bukti-bukti, uang dipakai untuk operasional dan lawyer fee kami terpakai untuk dia, untuk ngurusin perkara dia, gitu. Sampai kalau Bu Elsa sampai penyidikan saja karena dicabut kuasa sepihak, saya sampai sidang pertama pokok perkara dicabut juga kuasanya. Itu semua biayanya memang dari dia, uang dari keluarganya, dari kami ini. Tapi juga ada uang-uang itu yang bukan hanya mengurus perkara saja, bolak-balik sidang dan lainnya, bahkan karena dia sudah mengaku disita duitnya dan uang itu dia minta bantuan untuk kebutuhan istrinya, untuk sekolah anaknya di Singapura karena terancam dikeluarkan nggak bayar biaya, kemudian listriknya, biaya kehidupan sehari-hari, itu kita bantu dari uang itu, dan ada kwitansinya diterimakan di bank, kwitansi dari kakaknya ya, yang namanya Sunil Candani. Bahkan penyelesaian keuangan dengan lawyer sebelum kami itu juga kita bayarkan dari sana. Jadi kalau dia bilang uang itu kembaliin, semua harus kembaliin ke dia, lah terus kita kerja nggak dibayar, bahkan tekor. Logikanya kan gimana itu? Kan nggak mungkin. Memang saya minta uang di awal tuh karena saya udah tahu ini bakal besar biayanya ngurus dia, karena kita di Jakarta, perkaranya di Surabaya. Nah itulah yang keluarganya mau keluarkan uang. Dan sampai sejauh ini kan nggak ada komplain, semenjak
Kamal dikejar-kejar oleh member, digugat oleh member, barulah dia bilang uang itu ada di kami. Logikanya sederhana sekali kan, kenapa sampai mereka geruduk kita. Dan mereka gencar sekali, karena ada koordinatornya. Inilah kebohongan-kebohongannya. Yang paling pertama kebohongan yang beredar di luar, yang saya tadinya nggak merasa perlu mengklarifikasi adalah misalnya dibilang kami bertiga datang ke rumah istrinya dan memaksa sehingga mendapatkan uang tunai. Itu satu kebohongan yang keterlaluan. Karena sampai detik ini saya nggak tahu rumahnya dia di mana. Bahkan dalam rangka menagih kekurangan pembayaran, saya udah kirim surat itu ke kantornya dan sebagainya. Saya nggak bisa menemukan dia. Bahkan malah ini jadi kesempatan buat saya ketemu sama Kamal. Karena selama ini saya cari dia nggak bisa. Ya, kebohongan datang bertiga, minta uang, secara dia terintimidasi istrinya. Itu di salah satu pertemuan di sini di sini yang waktu dengan tim lawyernya Pak Radin di telepon ya tanggal berapa itu? 26 November pakai handphonenya Andi, telepon Pak Kamal. Saya bilang saya selalu manggilnya Sanju karena itu panggilan keluarga ya. Kan dia aliasnya Sanjay. Saya bilang Sanju, ini katanya Muni itu Kamini panggilan istrinya Muni. Katanya Muni kirim duit ke saya karena dipaksa dalam bawah tekanan. Dia jawab sini, nggak ada bos tekan menekan itu. Jadi itulah karakternya Sanju. Kalau ngomong sama saya dia nggak bisa mengarang-ngarang. Nah, kemudian dengan pertemuan di member, makanya saya minta ketemukan saya. Kita lihat sama-sama. Bisa nggak dia bohong di depan saya? Berkata bohong. Itu satu. Kemudian bertiga. Kapan saya datang bertiga? Karena pertama kali dapat kuasa itu saya sama Bu Elsa. Ya. Farhad Abbas itu belakangan, mungkin sekitar itu kan Desember dapatnya 23 Desember. Nah Farhad Abbas itu seingat saya sekitar Januari atau Februari, saya lupa, nggak tahu tanggalnya, dan saya juga nggak tahu dapat kuasanya bagaimana. Katanya dapat subsidi dari Bu Elsa, kemudian katanya dapat kuasa langsung dari Kamini, saya nggak tahu, terus terang nggak tahu ya. Jadi itu kan kebohongan yang kasat mata lah ya. Kemudian beredar lagi katanya ditransfer 3 miliar tapi untuk pra peradilan tapi tidak dijalankan. Nah itu kan kebohongan yang lah saya sidang 1 bulan penuh sampai ya dirubah tadinya 3M, kemudian di pertemuan terakhir dibilang 2,7 oleh Andi, ditelepon langsung Sanju 2,6. Saya bilang ini saya baru dengar lagi angka ini. Ya kan? Pra peradilan nggak dijalankan. Tadinya dibilang nggak dijalankan, terus dijalankan tapi dengan transfer uang. Saya bilang gimana nggak dijalankan? Yuk cek aja tuh putusan pra peradilan 4 orang. Kamal, Sohanda, Prima dan Wiwit itu putusannya kan ada di situ siapa lawyernya. Saya sidang full, ada berapa orang kita waktu itu dengan partner saya, teman sekolah. Bahkan saya akhirnya jadi punya hutang sama dia. Karena belum dibayar lunas sama Kamal. Jadi ini situasi begini saya korbannya kok udah jatuh ketiban tangga lagi. Dapat fitnah dengan kebohongan, saya belum dibayar, tekor. Nah itu dalam berapa kali meeting baik di sini dengan tim lawyernya Pak Radin maupun dengan member di rumah itu udah saya ungkapkan. Makanya salah satu member itu sampai Ibu Ida kalau nggak salah namanya itu, wah kita ini salah alamat. Tapi ini kan point of no return, mereka udah kadung geruduk sana sini kan. Nah, makanya saya bilang udah ketemu deh. Nah itulah yang 2 kali ketemu. Pertama Kamal nggak bisa datang dan sampai H-1 nggak ada konfirmasi, ya mana bisa kita ketemu. Kemudian yang kedua kita minta Jumat lagi karena itu hanya hari Jumat lah yang kita agak bebas. Yang lainnya kita ada sidang, legal writing nih tim lawyer kita. Tapi karena Pak Kamal bilang dia hari Kamis pagi itu dia berangkat sekeluarga liburan, ya liburan akhir tahun, ya kemarin berarti. Ya udah kita paksakan dalam keadaan kurang tidur, capek, kita meeting kemarin. Dan
hasilnya. Saya mau dikonfrontasi sama Kamal, tiba-tiba Kamal walk out gara-gara Bu Elsa nggak hadir. Padahal sudah disepakati Bu Elsa akan menghadirkan kuasa hukumnya dengan surat kuasa sudah ditunjukkan. Akhirnya klarifikasi dari Bu Elsa itu tidak tuntas kan. Sebenarnya meeting kemarin tuh udah no case, nggak ada gunanya. Tapi karena ada member di sana, saya menghargai rekan Pak Radin datang sendiri, bukan hanya timnya ya, apalagi datang sendiri ya saya tetap lakukan karena saya bersikap fair. Kalau Bu Elsa boleh diwakili oleh kuasa hukum, kenapa Kamal tidak? Walaupun sebenarnya pokok inti agenda dari meeting kemarin sudah nggak ada. Akhirnya jadi melebar kemana-mana, bicara soal legal standing, bicara soal surat kuasa, itu sudah lewat sebenarnya. Saya hanya butuh yang berada di luar 55 miliar transfer itu mana, supaya jelas dari 55 miliar transfer itu, ya itu ke saya berapa, ke Bu Elsa berapa, kalau ada ke Farhad berapa, kan begitu kan kita mengauditnya, ya kan? Nah itu tidak tercapai. Ya, jadi dalam beberapa kali pertemuan disampaikan oleh Andi Rivaldi sebagai kuasa, saya nggak tahu kuasa apa, kuasa menagih. Ini kan juga bahaya kuasa menagih. Kalau kuasa hukum jelas, ya kan memang untuk melakukan upaya hukum. Kalau kuasa menagih ini kan saya bisa bilang kayak debt collector. Apa bedanya dengan debt collector? Tapi saya tetap ladeni, karena tadi itu ya geruduk sana geruduk sini. Tadinya saya merasa saya nggak ada masalah karena yang waktu Andi Rivaldi itu teriak-teriak di luar tahun 2020 dan seterusnya itu selalu dibilang yang VD 10M itu sudah clear. Memang clear, kenapa? Saya sudah bikin laporan keuangannya dan itu jadi bukti yang kita masukkan dalam ke BAP ke Polda Jatim. Jadi udah sah secara hukum, sudah. Dalam waktu proses BAP itu ada di Polda, silakan cek ke sana. Jadi sebenarnya sudah clear secara hukum. Nah, kenapa saya dikait-kaitkan lagi? Terus bahkan dilaporkan ke polisi, dibilang merampas perusahaan. Kemana saya ungkapkan sebagai orang hukum, coba terangin ke saya bagaimana caranya merampas ke perusahaan. Kalau merampas motor, merampas mobil, merampas uang, iya. Perusahaan gimana cara merampasnya? Kan jadi kayak kita ini nggak pernah belajar undang-undang korporasi. Saya harapkan ya udah mungkin ya sudah ada kemajuan. Bu Elsa memang ya kita tahu lah ya kapasitas beliau. Kalau beliau kan orang hukum benar ya, nggak ada urusan sama member, dia nggak mau, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Kalau saya bukan orang hukum asli ya. Saya baru berapa belas tahun jadi yuris, saya pengusaha, saya terima aja. Gak apa-apa, supaya karena saya berpikiran dengan cara inilah bisa diklarifikasi dan benar. Sebenarnya kemarin itu bisa clear, setidaknya saya dengan Bu Elsa, karena Bu Elsa ada kuasa hukumnya, sayanya dengan dengan kuasa hukum saya. Makanya kalau kemarin Kamal itu walk out dengan alasan kecewa Bu Elsa nggak hadir, saya yang paling kecewa. Konfrontasi saya nggak berhasil. Saya pengen supaya apa yang Sanju dalilkan, dia buktikan. Saya counter. Nggak tercapai, dia walk out. Jadi bukan dia yang kecewa. Saya menduga dia memang menghindar dari upaya pembuktian itu. Ya ada dugaan saya dia malah jadi menghindar. Di luaran ngomong, kalau sendiri ngomong 50 ada bukti, ada pernyataan dan segala macam. Begitu ayo konfrontir dengan saya. Dan itu yang saya minta ke Andi dan member, pertemukan saya dengan saya supaya kalian lihat dengar sendiri apa faktanya, mana buktinya. Iya tadi saya sampaikan ada surat titipan, ada di dia punya apa ini surat kuasanya Andi, ada surat titipan. Saya tanya mana surat titipannya? Surat pernyataannya Kamal. Ya kan, saya juga bisa minta Anda bikin surat pernyataan gitu ya. Saya dan kemarin surat titipan uang bahwa ini ke Bu Elsa 55, saya nggak membela Bu Elsa ya,
dalam kapasitas 55M jangan disentuh sepeser pun. Lah terus kita kerja dari mana duitnya? Tapi kita udah sampaikan, tanyakan. Satu itu. Kemudian saya minta Andi kasih lihat suratnya, ada tulisannya, tulisan tangan nih, tulisan tangan, selalu otentik. Saya tanya mana, katanya di tanda tangan Bu Elsa, mana saya kan tahu berpuluh-puluh tahun saya tahu tanda tangan Bu Elsa kan. Tanda tangan Kamal. Lah saya bilang kalau ini 1000 saya bisa bikin pernyataan apapun. Nah ini kan kembali sudah memenuhi unsur fitnah, kebohongan, dan disampaikan kalau lihat videonya Kamal terakhir berdua apa itu kan ada loh pernyataan itu kan sudah pencemaran nama baik karena di media. Solusinya ya minta sama Kamal, masih ada duit ratusan miliar dikembalikan oleh kejaksaan, bahkan uang saya pun masih ada di sana. Saya malah agak heran dan saya sempat menghubungi datang ke Kejaksaan Negeri Surabaya karena uang 5 miliar yang saya bilang tadi merefer ke kasus Pak Bang Hotma Sitompul, ternyata kliennya salah, dia kembalikan uangnya. Nah, saya mungkin terlalu takut kali ya. Saya bilang udahlah, kalau emang dia salah ya sudah saya kembalikan duit, tapi saya nggak mau untuk operasional. Nanti kalau saya kembaliin semuanya, kirim semua ke rekening penyitaan di Treskrimum, tuh saya ke Surabaya naik getek, jalan kaki, ya kan? Jadi saya kirim 5 miliar. Saya tulis lawyer fee. Ada itu. Dan apa putusan pengadilan waktu saya ke Kejaksaan dikembalikan kepada kami ini. Asal tahu ya, penyitaan itu harus jelas siapa yang menyita, yang memberikan sitaan itu. Nah ini ada apa di sini kok dikembalikan ke kami ini? Padahal saya yang transfer. Karena berita acara serah penyitaan itu harus ditandatangani. Kok bisa kami ini? Istrinya, padahal pada saat itu kami ini ada di Jakarta, Sanju ada di penjara, bukti transfer dari saya, kok bisa dikembalikan? Nah ini belum sampai ke sana ini, belum clear. Memang kejaksaan bilang, ya udah Pak Fidi intervensi aja, nanti kita hold ini semua. Tapi saya bilang, nanti aja deh, kita masih sibuk, ya. Tapi kalau saya dikutik-kutik terus. Ya, saya bukan bukan malaikat ya. Saya bilang tadi, kalau non litigasi ini tidak berhasil, tidak membuahkan hasil, tidak clear, saya akan masuk. Ya kan ini udah nih awal saya bilang kan. Nah, kalau misalnya dia bilang tetap bertahan dengan saya, dia kasih tunai di rumahnya. Bahkan Pak Kamal bilang ada 9 saksi katanya. Ya. Saya agak bingung juga, karena selama berhubungan dengan saya itu cuman kakaknya 2 sama istrinya 3 orang. Dan kalau memang ada saksi, dia bisa bicara dengan gampang. Kalau masih non litigasi ya, seenaknya aja boleh. Tapi saksi itu untuk diketahui kebenaran dan kejujurannya itu harus dibahas sumpah. Dan dibahas sumpah itu hanya bisa dilakukan depan penyidik atau hakim. Ya, ngerti artinya ini ya. Jadi jangan sembarangan ngomong. Saya sudah masuk ke ranah hukum. Yang saya luruskan bahwa setahu saya 55M itu merupakan campur aduk yang nggak jelas, ya. Campur aduk yang nggak jelas. Karena saya, Bu Elsa punya kuasa masing-masing dan kita ditransfer uang juga masing-masing. Ya, saya nggak mau bicara, walaupun saya tahu saya nggak mau bicara atas nama Bu Elsa, karena Bu Elsa sudah punya kuasa hukum dan saya bukan kuasa hukumnya Bu Elsa. Cuman saya percaya itu juga nggak benar. Walaupun nanti kita bertiga, saya nggak tahu dengan Bang Farhad ya, memberikan pernyataan masing-masing, kan gampang. Itulah, akumulasi itulah bisa membuktikan benar nggak 55 itu ditransfer. Jangan selalu dilibatkan bertiga nggak jelas. Padahal kita jelas masing-masing. Kalau masing-masing kan gampang. Saya berapa? Ini. Pertanggung jawabnya apa? Udah ada di BAP polisi. Clear sudah. Dan Andi juga sempat mengungkapkan begitu. Bahkan uang yang dikirim ke saya itu, ya itu saya bilang 5M aja udah saya kirim ke di Treskrimum yang saya klaim kalau dia bebas murni ya kembalikan juga dong ke saya. Masa saya kerja nggak dibayar?
Nah udah tinggal berapa? 4 sekian ada dipinjam 1 miliar, 250. Ada banyak dan saya nggak mau detail ungkap di sini. Itu nanti di depan penyidik atau hakim akan saya ungkapkan. Dengan situasi seperti ini saya berharap para member itu menagih haknya kepada yang tepat sasaran. Siapa? Ya uang mereka disetorkan ke siapa? Ke Kemenkam kan? Di mana Pak Kamal sebagai direktur utama tagih ke sana. Jelas kok. Tentang jumlah yang masih ada dan sebagainya ya bukan urusan saya. Kenapa kok itu dianggap hak dia yang diserahkan apapun skemanya penyerahan uang itu kok ditagihkan ke saya? Yang jelas-jelas saya tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi silakan ke sana. Dan itu saya melihat dengan beberapa kali pertemuan dan penjelasan member sudah mulai mengerti. Ya tinggal terserah mereka. Ya kan apakah mereka perlu kuasa hukum untuk menagih ke sana? Itu hak mereka. Saya pun sudah bebas dari Kamal. Saya bukan lagi kliennya Kamal. Saya tidak berkewajiban untuk membela Kamal.